Anda itu kayak orang mimpi. Anda tadi dari awal tuh ngomongnya kenceng banget loh. Luar negeri, ekspor. Nah, tapi sekarang semua masih lokal. Kalau kamu mau masuk ke market mass, itu bukan sekedar jual nonanya, Mark. Harapannya setelah 5 hari bertemu para kapitalis, para ekspertis gitu ya, lu tahu bahwa bukan cuma sekedar nonanya yang penting di sini. Di fase bootcamp sebelumnya, Challenger sudah mendapatkan materi dari para expert mengenai topik environment, social, and governance, serta karakter bangsa. Pada Elimination Day, hanya 24 dari 45 challengers yang dapat lanjut ke tahap berikutnya. Challengers punya waktu 2 menit untuk menunjukkan dan meyakinkan para coach bahwa business deck mereka mengalami improvement dan layak lanjut ke tahap berikutnya. Ya, jadi hari ini kita pada saat menilai siapa yang lolos untuk tahap berikutnya, kita selalu melihat dari 4 sudut. Karena 4 sudut itu di 1 minggu ini kita memang betul-betul mendatangkan narasumber, ngadain workshop, coaching untuk mereka. Dan kita lihat selalu mengenai finance, business model, marketing, dan sustainability. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. 2021 Porti hampir mati. Kita potong sepatunya 2023 omsetnya jadi 1 miliar. Kalau efek sebaliknya ada di Kompas. Nah, pertanyaannya itu adalah eksternalnya. Internalnya gimana buat kita? Kita dapat partnership yang strategik dan kita jadi narasumbernya kasih solusi. Why? Karena di dunia ini yang melakukan hal seperti ini cuma ada 5. 4 di Amerika Utara, 1 di Indonesia, kami. Tapi pertanyaannya kok repot-repot beginian? Karena di belakang kami ada ekosistem yang ada reparasinya, ada daur ulangnya yang harus kita gorengin. Itu internalnya. Kalau eksternalnya gimana? Kami adalah tools yang sempurna buat penetrasi pasar brand lokal ke market global. Nah, untuk itulah kami butuh investmentnya. Caranya gimana? Untuk membuat sebuah lab penelitian sepatu yang komprehensif untuk bisa mengalahkan 4 kreator top lainnya yang tipenya seperti kami di global. Jadi butuh dana berapa ya, Dim? Ada 3 hal utamanya. 1, bahan bakar kita untuk bakar-bakar dan potong-potong sepatu. 2, tools. Dan yang ketiga adalah laboratorium sepatu. Pada dasarnya, berapapun yang dikasih, kami akan bisa utilize itu. Tapi kalau mau angka ideal, kami butuh 500 juta untuk bikin 1 lab sepatu untuk menandingi BPI-PI. Ya itu yang harus dimasukin di deck, Pak. Nggak ada alasan lain selain memang unfinished. Ini kan decknya unfinished kan? Yes. Memang secara bisnis jadinya tidak terbahas betul. Sebenarnya ini kan sebenarnya dunia konten kan? Betul. Tapi investmentnya tadi masuknya ke lab gitu kan? Yeah. Padahal kan the idea of content ya memang si kreativitas itu sendiri bagaimana mengemasnya kan? Nah tadi makanya proses deck tadi tidak selesai, ceritanya tidak lengkap. Tapi tadi perencanaan itu, cerita itu tadi waktunya habis untuk menceritakan keseruan kamu di belakang. Bukan tentang bagaimana ke depan ini bisa dikembangkan lebih besar lagi gitu. Ya sayangnya meskipun storytellingnya baik, tapi tidak berhasil menjelaskan apa yang dibutuhkan bisnis saya di belakang. Tapi ya whatever it is lah. Ada beberapa macam produk yang saya telah buat, yaitu ada clutch bag, sling bag, tote bag, dan handbag. Ini merupakan strategi marketing yang saya gunakan. Yang paling penting, saya selalu menggunakan ads, yaitu di FB Ads, Marketplace Ads, dan Google Ads. Nah ini financial statement yang saya punya. Investment yang saya butuhkan itu 350 juta dengan komposisi 50%, 25%. Intinya Maore itu di posisi dimana tinggal mengupgrade scale up tim. Dan kita hanya membutuhkan 2 orang untuk menjalankan 5 brand sekaligus dalam satu waktu. Terima kasih. Kenapa financial statement-nya buru-buru sih, Rik? Pengen tahu? Maaf, sejujurnya ngelihat waktu tadi karena ada beberapa poin yang emang aku pengen sampaikan di akhir. Ini 2 kali sebenarnya. Kalau lu inget waktu sebelum Elimination Day hari ini, lu juga presentnya kelewat lagi tuh. So lu harus optimalisasi waktu presentasi karena itu penting juga. Jangan sampai setiap elimination lu akan selalu habis waktu padahal udah berkali-kali dilakukan. Nanti kan kalau masuk ke dekom dan lain-lain, ya waktu juga sama. Message-nya nggak nyampe juga, bahaya. Apalagi kalau bahan yang disampaikan itu-itu aja. Presentasinya parah banget. Parahnya itu pertama tadi data nggak jelas, terus dirimu tuh mondar-mandir,
main poco-poco apa gimana? Hah? Kok kayak beneran loh, aku ngelihat parah banget gitu. Belajar deh, belajar ya, ambil kelas soft skill itu juga penting. Ya bukan cuman ini aja ya, tapi soft skill penting, oke? Wah, tegang banget. Dilihat waktu dikit lagi dan aku nggak bisa ngepresin waktu aku dengan baik, membagi waktu aku dengan baik untuk menjelaskan semuanya gitu. Ini konsumennya, namanya Nia, umurnya 24 tahun. Dia hobi banget minum es kopi sama makan junk food. Bulan lalu divonis diabetes. Almas, Tuku, minta maaf sama Nia. Kalau ada yang nggak tahu stevia, ingat aja Manilam. Manis tapi nggak bikin diabetes. Bro, nyali lu gede banget. You supposed to reach on us, menjual ke kami, tapi Anda jelas-jelas menyerang. Anda mau cari investment dari seseorang, tapi Anda malah menghina orang itu gitu. Harapannya dari 5 hari kemarin di remote training, I thought lu akan rubah ke situ. Lu nggak rubah sama sekali, Fir. Saya rasa bisnis modelnya perlu dipelajarin lah, di refine sedikit ya. Dirimu angkanya skip gitu kan, terus tiba-tiba ke yang lain, itu menunjukkan kamu nggak nyaman dengan angkamu gitu loh. Buat saya ini kesalahan fatal deh. Ini tulisannya monthly delivery revenue 18 juta, ternyata ngomongnya setahun gitu. Banyak misleading yang menyebabkan orang udah nggak mau ngasih kamu. Anda itu kayak orang mimpi. Anda tadi dari awal tuh ngomongnya kenceng banget loh. Luar negeri, ekspor. Nah, tapi sekarang semua masih lokal. Karena gini, Anda mau dapetin dana hibah ya, tapi nggak return on investment, nggak return on aset, rasio-rasio lain malah dipakai ROAS gitu. Sebagai investor itu kadang-kadang apalagi ngasih dana hibah, itu kita nggak terlalu peduli sama strategi marketing ini. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Nah, di sini kami ingin mengembangkan produk inovasi kami, yaitu roti tahu ayam tega. Kami corporate bisnisnya adalah produksi, selling, dan juga branding. Saat ini posisi loyal customer-nya ada 80%. Nah, kami melakukan pendekatan word of mouth dan juga menjalin relasi seluas-luasnya melalui komunitas-komunitas kuliner, restoran, dan juga hotel. Kami memiliki program sosial, yaitu berbagi dengan niat baik. Ini adalah program untuk belanja dari teman-teman UKM untuk kembali dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, serta pemberdayaan perempuan. Jadi di sini adalah perempuan korban kekerasan dan juga KDRT. Kemarin setelah kita ngobrol ke saya, ke Mas Cupaka, Mas Tio, ke depannya mau dibawa gimana ini caranya? Nah, jadinya kita membutuhkan roti yang memang bisa lebih gampang didistribusikan dan proses yang lebih gampang diduplikasi, seperti itu. Oke, sebelum menjawab bisnis modelnya, jadi gimana bisnis modelnya? Rencana Anda apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai growth yang seperti itu apa? Kepinginnya itu bikin roti yang di frozen, jadinya bisa didistribusikan ke retail-retail, nanti pada saat akan dikonsumsi itu bisa dihangatkan. Kita ini orang food ya, Nov. Beda barang frozen sama barang fresh tuh beda. Nggak bisa bohong, lidah tuh pasti beda. Bisnis modelnya gimana? Masih belum ketahuan. Kemarin kita ngobrol panjang lebar ya, belum ketahuan. Ayo, jadi pengusaha cukup mikir, ambil keputusan, lakukan. At any cost, at any risk. Harus bisa. Cukup doubting diri sendiri. I know you, ambil keputusan, maju. Ya. Ini tidak tercermin loh di sini. Juri masih belum puas sih dengan jawaban saya. Ini adalah Nona Adelina Lisa, tapi dia sudah tidak ada di sini. Dia ada di peti jenazah karena menjadi salah satu korban dari kasus human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Setiap harinya, 2 dari 3 perempuan di Nusa Tenggara Timur berpotensi menjadi korban selanjutnya. Kenapa? Karena tidak adanya banyak akses ekonomi, sehingga kami di Kopado Flores merangkul Mama dan Nona untuk bisa menceritakan kisah mereka melalui tenun untuk pemulihan berbasis meditasi visual. Dan kami sudah memberikan dampak kepada 280 penenun di 8 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan saat ini sedang mengolah 3 hektar lahan kritis yang akan dialokasikan menjadi kapas. Mar, gue nggak tahu sih, tapi deck lu masih sama dengan terakhir lu present ke kita, bener apa salah? Ada yang berubah? Aku menambahkan beberapa hal, terutama yang bagian marketing, terus juga di bagian net income. Untuk laporan keuangan aku input di appendix. Teman-teman kan 4-5 hari digodok sama orang-orang expertise nih.
Tapi gue nggak lihat deck lu tuh berubah lebih baik gitu loh. Terlepas dari cara present dan lain-lain ya. Karena teman-teman masuk ke sini kan ada proses seleksi nih gitu ya. Harapannya ketemu expertise, decknya jadi lebih enak gitu loh. Bukan sama aja. So what's the point lu masuk ke babak berikutnya dengan deck yang kurang lebih sama. Keren memang dari timur, bagus, nona. Gue udah bilang gue punya harapan besar sama ini gitu. Tapi pada akhirnya yang bantu lu pasti cuman visi-visi yang care sama market timur. Kalau kamu mau masuk ke market mass, itu bukan sekedar jual nonanya, Mark. Gue sangat suka dengan statement nona yang selalu berulang. Harapannya setelah 5 hari bertemu para kapitalis, para expertise gitu ya, lu tahu bahwa bukan cuman sekedar nonanya yang penting di sini. Gue nggak tahu sih Mar, tapi setelah gue lihat deck lu, gue berharap ada perubahan dari 4-5 hari terakhir lu training, tapi ya cuma merubah kata-kata dan marketing sama aja Neng. Dek sih, emang dek. Aku tidak berekspektasi akan ditanyakan hal seperti deck yang sama atau tidak. Sejujurnya saya pribadi cukup kecewa karena kayaknya 80-85% decknya itu nggak berubah dari apa yang mereka pitching. So buat apa coach datang lagi gitu ya, karena pada akhirnya isinya ya mayoritas sama. Nah itu lumayan cukup kecewa pada part itu sih, terutama para challengers yang harus ya dapat ilmu-ilmu baru dari para expertise yang disediakan oleh DSC. Posisi ketegangan yang kalian rasakan tadi itu juga kami rasakan, karena kami juga harus memilih secara tepat siapa yang kira-kira layak untuk mendapatkan dana hibah dengan berbagai pertimbangan yang mungkin saya dan para coach yang lain juga berbeda-beda. Namun pada dasarnya aku juga pengen mengingatkan, hari ini harusnya menjadi hari yang spesial. Tapi hari spesial atau tidak itu tergantung teman-teman semua. Bagaimana menyikapi hasil dari kesempatan kali ini. Untuk yang dipanggil namanya boleh ke karpet merah. Carolina Ardelia, Fajar Alam Islami, Indah Ramadanti, Maria Isabella, Wisnu Almi Pradia Sabani. Untuk nama yang akan ada di sini, yang belum ada berarti belum bisa masuk ke babak berikutnya. Dan yang lolos ke babak selanjutnya adalah selamat kepada para challengers yang lolos ke babak selanjutnya. Oke challengers, selamat 24 peserta challengers yang maju ke next round. Perjalanan masih panjang sampai bertemu di challenge berikutnya. Aku tahu persis sebenarnya kekurangan itu di mana. Jadi nextnya pastinya sih aku mau thank you sama para coach, para Dan yang memang udah ngasih insight. Dan aku dikasih kesempatan kayak gini, pastinya ini adalah momen buat aku belajar lebih baik lagi. Melihat dan belajar dari berbagai hal yang awal sampai sekarang tuh apa yang perlu kita bedah di Copada Flores. Ya begitulah, menjadi proses pembelajaran dan proses pendewasaan kan. Banyak dari teman-teman yang sebenarnya secara bisnis real dia sudah punya performa yang baik. Namun kalau kami tidak bisa melihat proses tersebut, kami akan menduga bahwa apakah betul challengers ini atau CEO ini atau founder ini mampu untuk melanjutkan ke round selanjutnya. Kadang kan kita perlu komentar dari orang lain ya, kalau kita menilai diri kita sendiri itu susah. Tapi saya senang banget melihat dan bisa memberikan masukan gitu ya. Tapi memang kadang masukan saya pedas. Tapi kan it's a competition ya. Dimanapun waktunya pendek dan masukan itu yang hanya bisa saya berikan di depan semua orang. Tapi mudah-mudahan mereka bisa nerima, saya tidak sabar. Mari kita lihat battle round selanjutnya. 24 dari 45 challenger sudah terpilih untuk melanjutkan di fase berikutnya, yaitu adalah fase battle round 1.